Ya, masih bersama kami di sini di acara Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris. Hari ini saya bersama rekan Juris yang lain. Ada Bang Hadi di sini. Kabar Bang Hadi? Alhamdulillah baik. Bang Hadi adalah PhD Scholars dari FU, ya, Free University. Dan Bang Hadi juga dosen di Fakultas Hukum UI, jurusan Hukum Internasional. Juga banyak bergerak di bidang HAM internasional. Iya. Kajian maupun tulisan-tulisan, beliau juga banyak menulis tentang HAM internasional. Hari ini Bang Hadi, ini podcast kita namanya Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris. Jadi kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan baik itu hukum 101 atau isu-isu terkini berkaitan dengan hukum yang akan kita bahas bersama. Nah, sekarang kita ngelihat kan perkembangannya gimana. Perkembangan internasional, karena ini juga berkaitan sama apa yang banyak ditulis juga oleh Bang Hadi berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat, LSM, ya, CSO internasional di berbagai negara juga di dalam risetnya Bang Hadi, juga termasuk Indonesia. Nah, dari berbagai perkembangan kan kita dalam sejarah kita ada beberapa cara gitu ya yang pernah dilakukan oleh bangsa kita juga, gitu di dalam ada pembubaran partai politik tahun 60-an pada waktu kita masa demokrasi terpimpin, lalu juga ada pelarangan partai politik gitu, ada juga yang paling baru ini ada pelarangan organisasi kemasyarakatan. Yang banyak yang melihat ini juga kaitannya dengan undang-undang ormas misalnya. Nah, saya nggak banyak nyampurin di sana, cuma kalau saya ini netizen kita nih, penonton Buka Baju ini mau tahu sebenarnya gimana sih kalau di berbagai negara atau dalam perkembangan hukum internasional itu berkaitan dengan ormas itu, Bang Hadi? Ya, ormas itu kan kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia, ya, dalam sisi hak asasi manusia itu kan ada kebebasan untuk berserikat. Kemudian juga di dalam hak asasi manusia ada kebebasan untuk berpendapat. Gitu kan. Freedom of expression, ya, kemudian juga right to assembly gitu. Nah, dalam konteks ini ya tentunya dalam suatu masyarakat yang demokratis, ya ini penting gitu ya untuk kita tahu bahwa ini hak-hak ini tentunya harus dijaga, dan juga dipenuhi oleh negara. Dalam konteks negara, dalam hukum internasional ya kan, negara itu mempunyai hak untuk fulfill, to protect. Jadi sebelum kita masuk ke sana, Bang Hadi, secara teknis kan penonton kita juga perlu tahu kan kalau dalam HAM itu kita ada dua bentuk misalnya, ada yang memang itu sifatnya dia menjadi kewajiban negara, ada yang sifatnya itu pemenuhan gitu. Kita ngomongin dua isu yang paling terkenal tentang ICCPR sama UNCHR gitu kan, yang dimana keduanya kita sudah ratifikasi kan, kita sudah undangkan tuh dalam undang-undang kita tahun 2005. 7 perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang utama gitu ya, yang di bawah naungan PBB itu Indonesia sudah ratifikasi semuanya. Jadi memang keikutsertaan Indonesia dan bagaimana Indonesia berusaha untuk menjadi negara yang patuh terhadap ketentuan HAM internasional sangat tinggi sekali sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari yang sekarang ada. Ya tentunya karena Indonesia kan sebagai negara demokrasi. Nah, salah satu syarat sebuah negara demokrasi yang pertama itu kan adalah rule of law, dan salah satunya adalah hak asasi manusia. Penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan juga perlindungan. Nah, berkaitan dengan hak berserikat sama mengeluarkan pendapat ini masuk yang mana, Bang Hadi? Masuk yang ini adalah penghormatan atau yang fulfillment? Ini masuk penghormatan, kalau fulfillment lebih ke ekonomi, sosial politik. To fulfill itu artinya kan bahwa negara itu harus memenuhi hak asasi manusia. Jadi kewajiban negara itu adalah pertama untuk protect, melakukan perlindungan, kemudian dia to fulfill, ya kan, dan to respect. Jadi 3 itu. Nah, itu ada di dalam setiap covenant conventions ya dari hak asasi manusia.
di mana negara itu harus melakukan to protect, to fulfill, and to respect. Itu adalah kewajiban negara. Nah, tapi di samping itu juga negara juga harus memastikan juga bahwa di antara warganya gitu ya. Jadi karena pemenuhan hak asasi manusia ini tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga bagi setiap orang yang ada di negara tersebut. Nah, itu pun harus dipastikan ya bahwa hak-hak itu memang being protect ya, dilindungi, dipenuhi dan dihormati. Gitu. Jadi semua itu menjadi kewajiban negara. Bagaimana kewajiban negara di dalam langkah-langkah tadi. Iya. Memenuhi, menghargai, menghormati, dan juga bagaimana dia melindungi warga negaranya. Iya. Nah, yang berkaitan dengan berserikat dan berkumpul ini kan juga menjadi bagian yang juga menjadi penghargaan negara. Dan itu sangat esensial sebagai negara demokrasi, betul. Demokrasi, bagaimana orang itu berasosiasi dengan baik, termasuk dalam halnya berkaitan dengan misalkan asosiasi buruh gitu ya. Iya, betul. Itu juga menjadi bagian yang terpenting juga dalam kita pemenuhan. Dan kalau kita lihat juga di dalam syarat negara hukum itu ya, pemenuhan terhadap hak asasi manusia itu termasuk elemen yang sangat penting untuk kita menjadi negara hukum kan gitu kan. Betul. Kalau kita lihat, nah dalam hal ini kan orang berserikat berkumpul tuh menjadi bebas. Orang memilih pilihan politiknya juga menjadi bebas. Yang nggak boleh adalah orang memaksakan pilihan politiknya kepada orang yang lain, nggak boleh justru. Betul. Atau memaksakan keyakinannya pada yang lain gitu kan. Itu kan soalnya ada beberapa hak itu. Iya, gini ya, kita harus lihat konteks dari apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dasar filosofinya adalah individualisme. Kan itu yang harus kita pahami. Nah, atas dasar inilah makanya kemudian yang diutamakan di dalam hak asasi manusia adalah hak gitu kan. Rights gitu. Di samping juga tentunya di dalam sebuah negara ada rights juga ada obligations, ada kewajiban kan gitu. Nah, ini yang harusnya bagi negara adalah melakukan penyeimbangan gitu ya di antara hak dan kewajiban ini kan gitu. Nah, tanpa adanya penyeimbangan ini yang kemudian akan menjadi sangat sulit gitu ya, sangat timpang di dalam hal penerapannya. Nah, makanya negara itu juga harus memastikan antara hak-hak antar warga negara ini pun tadi terlindungi juga gitu. Tidak diperbolehkan warga negara lain melakukan perampasan hak terhadap warga negara lainnya atau orang yang berada di negara tersebut melakukan perampasan hak terhadap warga negara lainnya. Makanya penting satu hal yang juga sangat penting di dalam penerapan hak asasi manusia, baik itu perlindungan, pemenuhan dan juga penghormatan, adalah itu harus didasarkan kepada hukum. Berarti termasuk juga misalnya kalau misalkan orang itu dinyatakan bersalah, maka pernyataan bersalah itu harus melalui suatu proses hukum. Ya tentunya. Nggak boleh orang dihukum tapi tanpa suatu proses peradilan, gitu kan? Ya kalau arahnya seperti itu yang berbahaya bagi demokrasi kan begitu. Karena demokrasi tadi kan syaratnya salah satunya adalah rule of law. Rule of law, ya kan? Dan pemenuhan hak asasi manusia harus didasarkan kepada hukum. Karena bagaimana kita bisa memastikan, ya kan, hak-hak orang, ya kan, tanpa adanya hukum itu sendiri kan gitu. Maka dari itu tugas pemerintah adalah kita sudah ratifikasi hukum internasional, ya kan, yang berkaitan dengan hak asasi manusia. What next ya? Next stepnya adalah pemerintah atau negara harus kemudian comply dengan hukum internasional ini, ya kan? Caranya bagaimana ya? Apa yang belum terlindungi didasarkan karena kan perjanjian internasional itu kan kewajiban negara. Maka negara mempunyai kewajiban untuk memastikan apa yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian internasional untuk kemudian diaplikasikan ke dalam hukum nasional. Ya. Di berbagai negara demokrasi pun itu tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap satu kelompok atau orang untuk pernyataan bersalah harus melalui pengadilan. Ya tentunya karena kan tadi dasarnya adalah ini diatur melalui hukum. Apakah itu bentuknya undang-undang
ya kan, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau hal yang lainnya. Nah, tentunya kan ketika kita bicara hukum, maka harus ada proses hukumnya. Ya kan? Apakah itu nanti masuknya ke dalam pidana, perdata atau administrasi, ya kan? Nah, itu bergantung dari pilihan yang diambil di dalam hal pembentukan hukum untuk. Jadi kalau misalkan orang misalnya tidak boleh berasosiasi, misalnya organisasi buruh ini nggak boleh untuk berada di wilayah ini, maka itu pun harus lewat suatu putusan pengadilan. Harus juga ada alasan kenapa organisasi buruh ini nggak boleh eksis, gitu kan? Iya, misalnya kalau organisasi buruh ini misalkan melakukan suatu tindakan pidana atau dia mengajak anggotanya untuk melakukan tindak pidana, maka tetap harus diproses melalui suatu proses peradilan juga untuk pelarangan terhadap organisasi ini, kan? Iya, jadi kan kalau kita melihat sebuah institusi, ya, apakah itu institusi negara maupun institusi masyarakat dalam konteks ormas gitu ya, kita harus melihat pertama adalah apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Ya kan, organisasi tentunya didasarkan pada tujuan. Ya kan? Nah, tujuan dari ADART-nya. Ya, tujuan itu ada di dalam ADART-nya, anggaran dasarnya. Nah, dilihat dari situ, maka kemudian kan organisasi ini kan sebenarnya bentuknya abstrak. Institusi atau negara itu bentuknya abstrak. Abstrak dalam arti ya dia sesuatu yang dibuat gitu ya untuk menjadi sebuah entitas, kan gitu. Tapi siapa sih yang sebenarnya menjalankan baik negara maupun organisasi? Kan orang. Iya. Ya kan? Subjeknya itu adalah sebenarnya orang. Dia yang menjalankan organisasi tersebut. Maka dari itu kemudian, ya kan, di dalam melihat bagaimana sebuah organisasi itu bergerak, apakah itu organisasi itu negara ataupun organisasi masyarakat, maka kita juga harus melihat orangnya, kan gitu. Nah, kalau kemudian terjadi pelanggaran, kan bukan organisasinya yang melakukan pelanggaran, orang yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihat dimulai dari organisasi dibentuk didasarkan pada ADART, kan. ADART itu kan perlu adanya pengesahan. Pengesahan itu melalui sebuah proses yang ada di dalam pemerintah. Makanya sebuah organisasi itu kan ada izinnya, kan? Pendaftarannya. Iya kan, organisasi itu pasti ada. Kalau ormas itu kan pasti ada izin, ada melakukan pendaftaran, ada izinnya. Nah, di dalam melakukan proses itu kan ada proses akuntabilitas, dalam arti adalah ada governance ya. Ini organisasi sesuai atau tidak dengan hukum kita. Sistem hukum kita. Nah, kalau organisasi kemasyarakatan ya kita lihat juga sesuai atau tidak dengan tujuan atau cita-cita di negara. Dalam hari ini Indonesia kan Pancasila, gitu kan. Nah, kalau sejak awal sudah melanggar, ya sejak kalau awal kan berlawanan dengan Pancasila, ya tidak mengambil Pancasila. Sejak awal jangan diberikan, gitu. jangan didaftarkan, jangan diberikan izin, kan begitu. Kalau dia melanggar sejak awal dari perspektif administrasi. Tapi kalau dia sudah berdiri, maka dan secara ADART dia sudah memenuhi ketentuan semua dan dia mengakui Pancasila misalnya, maka kalau misalkan dia mau dilarang harus melalui proses pengadilan. Nah, proses ini tentunya harus kita lihat ada berbagai macam, ya kan. Kalau kita melihat sebuah organisasi, ya kan kita lihat juga apakah tindakan, kan tadi kan organisasi ini dijalankan oleh orang. Maka tindakan orangnya kita lihat, apakah tindakan orang ini merepresentasikan organisasi ini atau tidak, kan gitu. Kalau ternyata tidak merepresentasikan organisasi, maka orangnya yang kemudian dikejar gitu loh. Kalau orang ini melakukan pelanggaran hukum, maka orang tersebut yang ditindak secara hukum, kan begitu. Kalau dia melakukan pelanggaran pidana, maka orangnya harus diproses secara pidana, kan gitu. Untuk organisasinya itu harus ada assessment lagi. Nah, kalau memang organisasi ini sudah dianggap sebagai sebuah organisasi yang melanggar ketentuan hukum, maka kan harus ada prosesnya, dibuktikan dulu bahwa organisasi ini memang melakukan pelanggaran hukum. Ya kan? Nah, proses hukum ini yang kemudian menjadi check and balance gitu kan, bagi apa yang dilakukan baik oleh organisasi masyarakat ini dan juga oleh pemerintah gitu. Kalau kemudian sebuah organisasi serta merta dilarang tanpa ada sebuah proses hukum, nah ini yang berbahaya gitu. Berbahaya terhadap demokrasi. Berbahaya terhadap demokrasi. Ya kan? Kenapa? Karena rule of law
itu sudah tidak diikuti kan. Ya, dan gitu. itu juga bisa jadi ancaman bagi organisasi-organisasi lain Iya. yang mungkin berlawanan dengan pemerintah, Iya. terus akhirnya akan diambil Iya. tindakan Nah, yang sama. kita juga tahu bahwa pemerintah kita kan hidup di dalam sebuah negara demokratis. Pemerintah itu setiap pemilu itu kan akan berubah juga, gitu kan, ya kan? Dan maksimum seseorang jadi presiden itu kan hanya bisa jadi 2 kali. 2 kali. Kalau nggak Dipilih. dirubah. Kalau nggak dirubah, ya kan? Sekarang masih berlaku 2 kali. 2 kali kan? 10 Sejak tahun. kita reformasi kan 2 kali, ya kan? Sejak rezim Soeharto. Iya, karena pengalaman lalu. Karena pengalaman lalu, 7 maka kali. kemudian harus dibatasi. Nah, maka kemudian yang namanya demokrasi itu pemerintahan pun bisa berubah. Kan gitu. Iya. Nah, kalau didasarkan hanya pada pemerintahan sekarang, ada sebuah organisasi yang tidak sesuai dengan pemerintah sekarang, kita di bicara negara, harus dipisahkan antara pemerintah dengan negara. Negara Republik Indonesia ya ada satu itu aja. Tetapi yang menjalankan adalah pemerintah. Ya kan? Kita harus lihat itu. Nah, kalau sekarang misalnya dibiarkan, ya kan, adanya pelarangan tanpa proses hukum. Nah, kalau kemudian hal ini digunakan oleh pemerintah yang akan datang, yang kemudian ya kan berbalik gitu ya, kan itu nggak benar jadinya nanti. Maka itu yang menjadi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Karena kita bicara keberlanjutan daripada demokrasi untuk masa yang akan datang. Ya. Jadi, maka pentingnya hukum dalam sebuah negara demokrasi adalah pada proses ini, karena itu bisa menjadi check and balance. Jadi di dalam podcast yang sesi ini kita ngelihat ya bagaimana sebenarnya harusnya segala suatu hal itu dilakukan by laws, dan memang semuanya kita harus comply juga dengan beberapa ketentuan internasional, apalagi HAM internasional yang telah kita ratifikasi, sehingga compliance itu, karena compliance itu harus kita report kan, sebagai negara peserta kita harus mereport kepada suatu organisasi yang mengawasi pelaksanaan daripada covenant itu, sehingga ini penting menjadi catatan bagi kita bersama tentang compliance Indonesia terhadap covenant internasional yang sudah kita ratifikasi. Untuk sesi ini kita masih didukung oleh Jamkaf, ya, Jambore Kita Cafe. Terima kasih untuk kopinya. Mungkin kalau yang lain mau support kita, bisa nanti hubungin di personal message kita dengan manajer, nanti bisa hubungi kita. Terima kasih untuk Jambore Kita Cafe untuk sesi kita hari ini, kopi kita bersama Jambore Kita Cafe. Masih dari ruang studio FAUI, Valerian Krieghoff, kita akan jumpa di dalam sesi berikutnya dengan bahasan yang berbeda topiknya, tetapi masih seputar dengan HAM dan masih bersama Bang Hadi. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya di sesi Buka Baju, bincang terbuka bareng Juris.